wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati dosen pembimbing Pak Nurul Amri dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil makalah kami dari kelompok 4 yang berjudul Ketetapan dalam Memilih Media Pembelajaran. Baiklah, di sini kita harus mengetahui dulu apa itu media. Kata media merupakan bentuk jamak yang berarti medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Jadi di sini ada beberapa ahli memberikan definisi tentang media pembelajaran. Salah satunya menurut Sekram mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Jadi di sini dapat diartikan bahwa media pembelajaran ini adalah sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa informasi dari sumber kepada penerima. Media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi. Media pembelajaran juga meliputi dari foto, gambar, video, televisi, komputer, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa dalam belajar. Anderson mengemukakan pendekatan atau model pemilihan media pembelajaran ada dua, yaitu model pemilihan tertutup dan model pemilihan terbuka. Model pemilihan tertutup ini terjadi apabila alternatif media telah ditentukan dari atas, misalnya oleh Dinas Pendidikan, sehingga mau tidak mau jenis media itulah yang harus dipakai. Misal saja telah ditetapkan media yang digunakan adalah media audio, jadi kita harus menggunakan media tersebut. Dan yang kedua ini model pemilihan terbuka. Model pemilihan terbuka ini dia merupakan kebalikan dari pemilihan tertutup yang tadi. Jadi artinya di sini kita itu bebas memilih jenis media apa saja yang sesuai dengan kebutuhan. Tetapi di jenis ini pemilihan terbuka ini menuntut keterampilan dan kemampuan guru untuk melakukan proses pemilihan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran. Ada 6 faktor yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu kita ada objektivitas. Objektivitas di sini ialah unsur subjektivitas guru di dalam memilih media pengajaran. Harus dihindari, artinya guru tidak boleh memilih suatu media pengajaran atas kesenangan pribadi. Dan yang kedua itu ada program pembelajaran. Program pengajaran di sini ialah program yang akan disampaikan kepada anak didik harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik isinya maupun strukturnya. Dan yang ketiga, kita ada sasaran program. Sasaran program di sini ialah anak didik yang menerima informasi melalui media pembelajaran. Dan yang keempat, itu ada situasi dan kondisi. Jadi kita harus ketahui dulu, harus melihat situasi dan kondisi di sekolah dan situasi peserta didik yang akan mengikuti pembelajaran. Dan yang kelima ada kualitas. Kualitas di sini ialah harus dari segi teknik media pembelajaran yang akan digunakan diperhatikan apakah memenuhi syarat atau tidak. Dan yang keenam dan yang terakhir ini ada efektivitas dan efisiensi. Jadi efektivitas di sini memiliki perbedaan yang berbeda, yaitu keefektifan berkenaan dengan hasil yang dicapai, dan sebaliknya dengan keefisiensi. Keefisiensi ini program atau proses pencapaian hasil tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pemilihan media pembelajaran. Di sini ada terbagi tiga kategori. Yang pertama ada tujuan pemilihan. Tujuan pemilihan ini memiliki media yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan yang jelas.
Dan yang kedua itu ada karakteristik. Karakteristik di sini ialah dalam media pembelajaran. Setiap media pengajaran mempunyai karakteristik, baik dari segi kemampuan, cara pembuatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips dalam pemilihan media pembelajaran dan apa saja yang harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama itu ada tips dalam media pembelajaran. Ada beberapa tips. Yang pertama yaitu menyesuaikan jenis media dengan materi yang diajarkan. Contohnya, kita hendak mengangkat materi tentang ibadah haji dan umroh, maka media yang digunakan itu contohnya seperti media video. Di dalam media video itu sudah dijelaskan sekaligus dipraktekkan tentang ibadah-ibadah haji dan umroh seperti sa'i, tawaf, melempar jumroh ataupun ibadah-ibadah haji dan umroh lainnya. Selanjutnya yaitu keterjangkauan dalam pembiayaan. Jadi jika sekolah tidak memfasilitasi untuk media pembelajaran, maka seorang guru itu dia harus bekerja sama dengan guru lainnya yang memiliki mata pelajaran yang sama untuk membuat sebuah media pembelajaran. Maka dengan itu pembiayaan akan sedikit meringankan seperti itu. Selanjutnya ketersediaan perangkat keras di sekolah. Jadi jika seorang guru itu sudah merancang sedemikian rupa untuk membuat suatu media pembelajaran, tetapi tidak ada perangkat keras ataupun fasilitas dari sekolah. Contohnya tentang materi ibadah haji tadi, seorang guru membuat video dan video itu harus kita perlihatkan kepada peserta didik, tetapi tidak ada alat untuk memperlihatkannya. Contohnya seperti Infokus. Jika sekolah tidak memiliki Infokus, bagaimana seorang guru itu memperlihatkan media yang akan dia pakai dalam pembelajaran? Maka dari itu perangkat keras itu sangat dibutuhkan. Selanjutnya yaitu ketersediaan media pembelajaran di pasaran. Jadi jika media pembelajaran itu banyak di pasaran, maka boleh-boleh saja kita menggunakannya. Tetapi jika media yang digunakan itu sulit untuk didapatkan, hendaknya seorang guru ini dia itu berinisiatif untuk mengganti media yang baru yang mudah untuk dicari seperti itu. Yang terakhir itu kemudahan dalam memanfaatkannya. Jadi jangan sampai media yang dipilih itu dapat mempersulit siswa-siswa dan juga guru. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami karakteristik dari media tersebut. Jadi kita harus mengetahui media apa yang akan dipakai, media seperti apa. Selanjutnya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, sesuai dengan metode yang digunakan. Yang keempat, sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Jadi dia itu harus berkesinambungan antara materi dengan media yang akan dipakai. Selanjutnya yaitu yang kelima, sesuai dengan keadaan siswa. Yang keenam, sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. Seperti sudah saya jelaskan tadi, kemudahan dalam memperoleh media tersebut. Apakah media tersebut mudah didapatkan ataupun sulit untuk didapatkan. Selanjutnya sesuai dengan keterampilan guru menggunakannya. Jadi media tersebut harus jadi media yang dipakai itu seorang guru itu dia harus pandai mengaplikasikan media tersebut, harus pandai menggunakannya. Jangan sampai seorang guru itu tidak mengetahui cara menggunakan media tersebut. Selanjutnya yaitu ketersediaan waktu menggunakannya. Dan yang terakhir yaitu sesuai dengan taraf berpikir siswa. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya. Di sini saya akan membahas tentang kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, media yang dipilih hendaknya selaras dan menunjang tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, aspek materi menjadi pertimbangan yang dianggap penting dalam memilih media. Yang ketiga, kondisi siswa
dari segi subjek belajar menjadi perhatian yang serius bagi guru dalam memilih media yang sesuai dengan kondisi anak. Yang keempat, ketersediaan media di sekolah atau memungkinkan bagi guru untuk mendesain sendiri untuk media yang akan digunakan. Yang kelima, media yang akan dipilih harusnya dapat menjelaskan apa yang akan disampaikan kepada siswa secara tepat serta berhasil digunakan. Yang keenam, biaya yang akan dikeluarkan dalam pemanfaatan harus seimbang dengan hasil yang akan dicapai. Yang ketujuh, guru terampil dalam menggunakan apapun media yang mampu menggunakan apapun media yang telah disediakan. Lalu selanjutnya yang ke-8 yaitu pengelompokan sasaran. Lalu yang ke-9 mutu teknis, yaitu mengembangkan visual bagi gambar maupun fotografi harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu proses pemilihan media pembelajaran yang tepat. Secara umum, prosedur media pembelajaran ada 6 langkah, yaitu yang pertama menentukan apakah pesan yang akan disampaikan itu merupakan tujuan pembelajaran atau hanya sekadar merupakan informasi atau hiburan. Yang kedua, menetapkan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau instruksi atau alat bantu mengajar atau peragam. Lalu yang ketiga, menetapkan apakah dalam usaha mendorong usaha tersebut akan digunakan strategi efektif, kognitif, atau psikomotorik. Lalu yang keempat, menentukan media sesuai dalam kelompok media yang cocok untuk strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan atau kriteria. Yang kelima, mereview kembali kelemahan yang telah dipilih. Lalu yang terakhir, merencanakan pengembangan dan produksi media tersebut. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.